Baik, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Oke, topik kita malam ini mengenai kepemimpinan. Definisi ulang arti kepemimpinan. Artinya kita coba mengartikan kembali ya. Mungkin selama ini pemahaman kita tentang pemimpin mengenai begini, yang lain mengenai begitu ya. Sekarang kita coba menyatukan persepsi, apa sih itu pemimpin? Nah, pemimpin ini adalah orang-orang khusus ya, orang yang membuat sejarah. Jadi pemimpin-pemimpin ini orang-orang yang menggerakkan orang-orang lain dan mereka membuat suatu sejarah. Banyak model-model pemimpin ya. Seperti mungkin saya bisa katakan ada pemimpin visioner. Jadi pemimpin yang bisa melihat jauh ke depan. Saya bisa contohkan itu seperti Bill Gates. Bill Gates, dia sudah melihat tahun 76 ya, dia keluar dari Harvard. Waktu itu dia mahasiswa. Kemudian dia lihat, dia bayangkan bahwa 30 tahun dari sekarang, dia memprediksi semua komputer di muka bumi, hampir 25% dari seluruh penduduk bumi ini akan memiliki PC, komputer komputer. Dari saya lihat begitu datang kamu udah senyum-senyum, udah ketahuan nih tipe pria seperti apa. Jadi pada waktu Bill Gates mengatakan itu orang tuh belum tahu apa itu PC. Orang belum tahu apa itu personal computer. Nah, tapi Bill Gates sudah melihat ke depannya ya. Dan itu terbukti. Sekitar 30 tahun memang dari sejak dia katakan itu, ya hampir seperempat muka bumi ini orang-orang sudah punya PC, personal computer. Padahal saat itu yang ada itu adalah komputer-komputer besar ya. Ya komputer-komputer yang ukurannya sangat besar dan hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang bisa membelinya. Nah, dengan PC itu siapapun ya, orang-orang biasa pun bisa membelinya gitu. Nah, itu visioner ya, bisa jauh memandang jauh ke depan. Dan contoh lainnya Jeff Bezos. Siapa sih nggak kenal Jeff Bezos ya, orang terkaya di muka bumi saat ini. Tahun 92, dia ditawarin jadi direktur sebuah perusahaan besar. Tapi dia sedang membangun sebuah usahanya sendiri. Nah, dia akhirnya memilih membangun usahanya sendiri karena setelah hitung-hitungan walaupun gaji besar jadi direktur di perusahaan besar, tapi dengan membangun usahanya sendiri, dia melihat peluang yang jauh lebih besar. Dia waktu itu sudah melihat ya bahwa kedepannya ini orang akan banyak belanja melalui online. Padahal orang waktu itu online aja belum pada tahu kan. Nah, tapi Jeff Bezos sudah melihat dulu gitu ya. Dan akhirnya dia sekarang jadi orang terkaya di dunia karena dia membangun Amazon waktu itu. Kemudian ada lagi pemimpin-pemimpin yang penuh ide, orang yang kaya ide, saya contohkan seperti almarhum Steve Jobs ya, pendiri Apple. Lalu pemimpin-pemimpin yang memotivasi, bahkan mungkin provokasi ya, seperti contohnya Hitler. Lalu pemimpin karismatik, seperti almarhum Bung Karno. Lalu pemimpin penuh prinsip, ya, almarhum Jenderal Sudirman, dan lain sebagainya. Oke, itu saya hanya kasih contoh aja sedikit mengenai gambaran bagaimana pemimpin-pemimpin ini membuat sejarah ya. Ya, dengan kelebihan mereka masing-masing. Oke, baik. Kalau kita kembali ke zaman-zaman dulu juga ya, itu sejarah mengatakan banyak kerajaan ya bisa menaklukkan kerajaan lainnya itu karena peran pemimpinnya. Lalu kerajaan bisa bertahan ya
menjadi penguasa daerah tersebut karena pemimpinnya. Pada abad pertengahan ya, zaman pertengahan, ini zaman di mana revolusi industri, perusahaan-perusahaan banyak bertumbuh ya. Tapi karena perusahaan banyak, persaingan juga keras, sehingga akhirnya banyak juga perusahaan yang tutup ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang berjaya inilah bisa bertahan karena peran dari pemimpinnya ya. Dalam sepak bola, tim sepak bola bisa menang dan juara karena pemimpinnya ya, sekaligus pelatih dan sebagai peracik strategi. Jadi kalau ada sebuah tim yang menang juara sepak bola ya, juara dunia umpamanya, maka yang dikenal itu adalah pemain bintang dan juga pelatihnya. Mereka inilah yang memimpin. Kalau pelatih yang memimpin seluruh tim ya, meracik strategi. Kalau pemain bintang ini dia memimpin timnya ya, sehingga bisa menang. Kemudian sebuah negara juga bisa maju karena pemimpinnya. Saat ini saya menilai Amerika ya, saya jadikan contoh. Itu di situ ada seorang pemimpin yang memang mempunyai visi Make America Great Again, MAGA. Dia benar-benar mewujudkan semua janji-janji kampanyenya, tapi sayangnya Donald Trump ini, dia ada beberapa kekurangan yang harusnya menjadi ciri-ciri seorang pemimpin ya. Dia mau menang sendiri, egonya besar ya. Kalau pemimpin nggak akan bisa seperti itu ya. Pemimpin lebih banyak mendengar gitu. Akhirnya banyak orang-orang yang tadinya membantu dia sekarang menjadi lawan dia ya. Seperti penasihat keamanannya akhirnya sekarang membelot dan kemudian menulis buku yang kemudian menjelek-jelekan dia. Ya itu ya, jadi pemimpin harus bisa merangkul semuanya. Pemimpin harus mau mendengarkan. Dan akhirnya suatu organisasi atau perusahaan ya, atau institusi swasta atau pemerintahan bisa berkembang dan maju karena pemimpinnya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu adalah mungkin pemimpin-pemimpin masa depan, atau minimal pemimpin di keluarganya. Nah, pemimpin harus bisa menjadi seorang yang memberi teladan ya, yang memberi pengajaran yang positif ya pada orang yang dipimpinnya, sehingga timnya itu bisa maju ke arah yang positif. Ya, jadi ini gambaran ya. Kemanapun pemimpin itu pergi pasti diikutin ya, karena pemimpin itu punya pengaruh. Makanya kalau kita jadi pemimpin ya, mungkin karena faktor posisi, ya kita harus nunjukin contoh. Nggak mungkin ya, kita larang anak buah kita terlambat, tapi kita datangnya juga jam 9, jam 10 ke kantor. Sampai mulut berbusa ini ya, orang mungkin akan mencomolkan kita, ngomong doang deh tuh gitu. Tapi kalaupun kita nggak pernah kasih tahu bahwa mereka harus datang datang jangan sampai terlambat, nah dia menunjukkan dia datang awal. Maka anak buahnya akan malu kalau sampai terlambat. Saya pernah punya bos ya waktu dulu saya kerja. Jadi saya datang jam 7:30 ya. Saya pikir wah saya orang pertama nih yang akan ada di kantor. Kan jam masuk tuh jam 8 ya. Toleransi 15 menit jadi sampai jam 8:15 itu boleh gitu. Si bos sudah ada di ruangannya gitu. Kemudian besoknya saya bikin komitmen nih. Saya mau datang jam 7:15. Pasti saya duluan deh. Jam 7:15 saya datang, saya lihat dia ada dulu. Sudah ada lagi di ruangannya. Terus saya bikin lagi komitmen. Saya mau datang jam 7. Saya datang jam 7, udah ada juga dia. Akhirnya saya pikir, oh benar-benar ini bos yang baik gitu ya. Jadi dengan cara seperti itu, si bos tuh nggak perlu teriak-teriak, kayak kalian jangan terlambat dong ya. Atau nanti saya mau kasih SP. Tanpa ngomong kayak gitu, anak buahnya juga jadi malu sendiri kalau terlambat. Itu
pemimpin ya. Karena pemimpin dicontoh, ditiru, digugu oleh timnya. Jadi apa itu pemimpin? Pemimpin itu mengatur, ya. Dia mengatur supaya menjadi lebih baik. Jadi sesuatu yang berantakan, datang pemimpin semuanya menjadi teratur. Perusahaan yang amburadul, datang pemimpin yang baik, perusahaan jadi lebih baik ya dalam manajemennya. Kemudian pemimpin memberikan pengaruh yang menginspirasi. Ya tadi yang saya bilang ya, kita nggak usah teriak-teriak soal aturan perusahaan, tapi kalau kita kasih contoh cara menuruti peraturan, anak buah juga pasti akan malu kalau melanggar peraturan gitu. Oi, pakai APD. Tapi kitanya nggak pakai APD, kan lucu ya. Anak buah mungkin akan mentertawakan dalam hati. Ya, ngeliat pemimpinnya kayak gitu, mereka juga suatu saat ya, ngapain pakai APD? Bos gua aja nggak pakai APD gitu. Ingat ya, pemimpin itu digugu dan ditiru. Kalau kita memberikan contoh yang buruk, tim kita akan menjadi amburadul. Gitu. Kemudian pemimpin memberi contoh positif untuk diteladani. Ya, ini hampir sama dengan pengaruh yang menginspirasi. Kemudian pemimpin mengajar pada pengikutnya apa yang belum mereka ketahui dan belum mereka kuasai. Jadi artinya, pemimpin itu harus lebih banyak tahu. Jangan sampai pemimpin nanya-nanya ke anak buahnya, ini gimana sih? Itu jadi kebalikan gitu ya. Nanti anak buahnya akan menganggap remeh pemimpin mereka. Nah, bagaimana caranya pemimpin lebih tahu? Pemimpin harus lebih banyak belajar daripada anak buahnya. Sehingga seluruh cara kerja di perusahaannya yang dipimpin, atau di departemen yang dipimpin, dia tahu semua. SOP-SOP dia tahu semua, karena dia baca satu-satu, dia pelajari. Itu pemimpin. Kalau orang bukan berjiwa pemimpin, masa bodoh ya. Biar aja anak buah gue yang tahu, ya mereka yang kerjain. Gue kan hanya tinggal ngawasin gitu. Ya itu salah. Pemimpin itu harus tahu semuanya. Dan dia harus lebih tahu daripada anak buahnya. Sehingga apa? Kalau mereka salah, pemimpinnya langsung negur. Ini kalau mereka salah karena pemimpin nggak tahu SOP-nya prosedur gini, ya diem-diem aja. Akhirnya anak buahnya jadi tuman ya. Wah, membuat kesalahan terus, lama-lama eksiden gitu. Dan pemimpin memotivasi pengikutnya untuk bergerak maju. Ya. Jadi memberikan perkataan-perkataan yang menguatkan, memotivasi, ya, membangkitkan semangat, dan juga dengan perbuatan ya, sehingga anak buahnya termotivasi. Pemimpin yang jujur ya, anak buahnya juga pasti akan jujur. Kalau pemimpinnya suka ngambil jalan samping ya, shortcut, bypass aturan ya, anak buahnya juga pasti kayak gitu. Ya hampir seperti peribahasa mengadakan like father, like son gitu kan. Karena anak mencontoh bapaknya. Kalau bapaknya kayak setan, ya anaknya jadi kayak setan. Bahkan lebih dari setan mungkin. Nah, jadi pemimpin gitu juga. Anak buahnya tuh ya seperti anak bagi pemimpin ini. Kalau bapaknya buat kelakuan yang nggak benar, ya anak-anaknya akan ikutin. Gitu. Pemimpin memberikan semangat pada pengikutnya yang sedang down. Memberi empati, ya, menguatkan, ya, bukannya cuek-cuek aja. Pemimpin memberikan empati agar tidak depresi pada pengikutnya. Jadi kalau pemimpin yang benar, ya pasti dia lihat ya, kalau anak buahnya sedang bekerja kurang semangat, dia tentu akan mendekati ya, memberikan semangat. Dan dia berusaha mengorek-ngorek apa penyebabnya sampai anak buahnya nggak semangat ya. Dan kemudian kalau dia sudah tahu, dia akan memberikan empati ya, agar anak buahnya itu bisa melalui masalahnya itu dengan tetap semangat gitu. Kemudian pemimpin mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan materi mungkin untuk timnya agar bisa maju ya.
Jadi pemimpin tuh mau berkorban, bukan pemimpin mengorbankan anak buahnya. Ya. Itu pemimpin yang nggak benar gitu. Ya ini kira-kira sedikit gambaran tentang apa sih itu pemimpin. Ya, jadi pemimpin itu soal paling depan ya. Kalaupun sekali-sekali dia di belakang, dia mendorong untuk timnya maju gitu. Kalau di depan, dia memberikan arah yang benar untuk timnya maju. Nah, arti pemimpin dulu dan sekarang. Ya, ini mungkin hanya sedikit gambaran ya. Mungkin ada mungkin ada sedikit perbedaan, tapi mungkin nggak terlalu banyak juga. Gitu. Ya, kalau dulu pemimpin itu biasanya yang jago berperang, ya, jago berkelahi. Sekarang zamannya beda, bro. Ya. Udah mau perang-perangan ya mungkin bisa diadili sebagai penjahat perang. Sekarang zamannya zaman hak asasi manusia. Jadi sekarang pemimpin itu adalah yang jago negosiasi. Nggak usah perang, negosiasi aja. Ya, yang penting cari jalan damai gitu. Kemudian kalau dulu pemimpin itu fisiknya kuat ya, jago berantem. Kalau sekarang enggak, berantem tangkap polisi. Sekarang yang penting pemimpin itu harus otaknya cerdas. Karena banyak belajar, banyak baca. Kalau dulu pemimpin ya, zaman dulu seperti dianggap dewa gitu ya. Bukan dewa 19 ya. Jadi dewa yang maha kuasa gitu. Nah, kalau zaman sekarang, pemimpin itu ya kalau bisa jadi teman akrab sama anak buahnya. Jangan jaga jarak ya, sehingga pemimpin itu dianggap seperti dewa yang nggak bisa disentuh gitu ya. Nggak bisa diajak ngobrol. Gitu. Kemudian kalau zaman dulu, kebanyakan pemimpin yang dulu kebanyakan kaya secara materi atau fisik. Orang kaya bisa jadi pemimpin, bisa jadi raja gitu ya. Tapi zaman sekarang, yang dicari itu pemimpin yang kaya dengan ide. Ya, kita zaman digital sekarang, bro. Jadi kalau banyak ide, ya dialah mungkin yang bisa mimpin. Gitu. Nah, kalau zaman dulu, pemimpin zaman dulu perkataannya adalah hukum. Ya. Perkataan pemimpin adalah peraturan. Gitu. Zaman sekarang, pemimpin itu diharapkan patuh pada hukum. Ya, itulah sedikit gambaran ya. Beda-beda tipisnya antara pemimpin dulu dengan sekarang. Ya, ini gambaran ya. Bagaimana kepemimpinan itu berhubungan dengan motivasi, kompetensi, skill, ya, tanggung jawab, komunikasi, ya, kekuatan, dukungan, ya, kerjasama tim. Contoh pemimpin. Orang-orang yang memiliki banyak pengikut seperti raja, ya, presiden, ya. Ini mungkin jelas bisa disebut pemimpin ya. Bedakan dengan fans yang suka karena suara kita, seperti misalnya si Justin Bieber, Taylor Swift. Mereka ini bukan pemimpin ya. Mereka banyak fansnya karena mereka punya kelebihan. Ya. Mereka punya bakat, mereka punya prestasi, sehingga mereka populer. Tapi kalau pemimpin lain ya biasanya karena ada posisi juga. Tapi kadang-kadang orang menjadikan seseorang itu pemimpin karena pengaruhnya ya, karismanya. Jadi pemimpin itu bukan karena populer maka dia jadi pemimpin ya. Tapi ada sesuatu yang ada dalam diri seseorang tersebut yang orang lain mau untuk dipimpin orang itu ya, meniru orang tersebut ya. Itulah contoh-contoh pemimpin. Kemudian orang yang memiliki ide ya, lalu bisa menghimpun banyak orang untuk mewujudkan idenya. Seperti para ilmuwan penemu suatu penemuan ilmiah. Contoh paling gampang saya ambil Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini penemu lampu pijar dan kemudian dia mendirikan perusahaan multinasional ya, General Electric GE. Ini pemimpin. Kenapa? Kalau kita baca riwayat hidupnya, Thomas Alva Edison ini adalah waktu kecilnya dia agak bodoh ya.
dia diusir dari sekolahnya karena dia dianggap tidak mampu mengikuti pelajaran. Jadi ibunya akhirnya menjadi guru bagi dirinya ya, dan ibunya mendidik dia sehingga akhirnya dia bisa menyelesaikan sekolahnya dan kemudian memiliki ilmu, dia melakukan penelitian. Dia salah satu orang peneliti yang ulet. Di mana di saat teman-temannya sudah pada menyerah, dia masih berusaha mencari cara dan akhirnya dia menemukan lampu pijar ya. Itu ratusan kali mungkin dia gagal ya, tapi dia tetap coba terus. Nah, itu salah satu ciri pemimpin ya. Itu pantang menyerah gitu ya. Pantang menyerah. Dan akhirnya didirikan perusahaan General Electric. Tahun 1915 perusahaan ini sempat terbakar ya, habis semuanya. Tapi Thomas Alva Edison nggak mau menangisi ya. Ya walaupun dia sedih ya, tapi dia dibangun kembali, GE akhirnya GE itu menjadi lebih besar lagi. Itu karena sikapnya yang positif ya. Jadi salah satu ciri pemimpin adalah pantang menyerah dan bersikap dan berpikir positif seperti Thomas Alva Edison. Kemudian ada lagi orang yang memiliki banyak tugas, lalu mampu mengelola sumber-sumber daya untuk menyelesaikan satu proyek ya. Seperti seorang project manager ya, nih contoh pemimpin juga. Kalau dia terbukti menyelesaikan proyeknya, dia bisa disebut pemimpin. Kemudian orang yang mampu mengelola emosi dan keinginannya, mampu menepati janji-janji pribadi dan rencana-rencananya, dan mewujudkan keinginannya. Lalu kenapa orang seperti ini disebut memimpin? Karena menaklukkan diri sendiri itu lebih berat daripada memimpin ratusan orang. Jadi kalau seseorang bisa mengendalikan dirinya, maka dia sudah menjadi contoh kecil seorang pemimpin ya. Minimal dia sudah bisa menunjukkan bahwa dia bisa memimpin dirinya sendiri. Nah, itu contoh pemimpin. Jadi sebelum kita memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri sendiri. Kalau kita belum bisa memimpin diri sendiri, ya alangkah kacaunya kalau kita memimpin orang lain. Ya, pemimpin yang besar ya tidak mengatakan apa untuk dilakukan ya, tidak mengatakan pada Anda apa yang untuk dilakukan, tetapi mereka menunjukkan bagaimana cara menyelesaikan. Jadi pemimpin ngasih contoh gitu, ngasih inspirasi. Fungsi dan manfaat pemimpin. Pemimpin itu pemersatu orang ya, pemersatu tim kerja, pemersatu organisasi. Jadi kenapa dia disebut pemersatu? Ya karena dia menjadi contoh teladan bagi timnya. Dia mengajarkan timnya, kemudian memotivasi timnya. Kalau nggak ada dia, maka timnya itu akan berantakan ya, masing-masing menuju jalannya sendiri. Jadi seorang pemimpin itu artinya pemersatu timnya. Kemudian fungsi dan manfaat pemimpin lainnya membuat keputusan strategi yang akan berpengaruh dan menentukan terhadap kelompok yang dipimpinnya. Jadi pemimpin itu membuat keputusan. Membuat keputusan itu nggak gampang loh. Karena satu keputusan itu antara benar dan salah. Ya. Tapi pemimpin biasanya sudah bisa membuat keputusan dan dia mempertanggungjawabkan keputusannya tersebut. Dan fungsi pemimpin selanjutnya adalah menjadi contoh dan panutan bagi timnya. Serta menjadi orang yang dipercaya bagi anggota tim dan penyemangat anggota tim. Serta pemimpin menjadi tempat anggota tim meminta solusi atas setiap permasalahan dalam tim. Bahkan bisa sampai untuk tempat curhat. Ya, pemimpin memberi empati. Tapi kalau pemimpin jaga jarak ya, pemimpin menjadikan dirinya dewa, ya orang akan takut gitu ya untuk dekat dengan dia. Kemudian pemimpin tempat anggota tim belajar semua pengetahuan dan skill terkait aktivitas tim. Jadi pemimpin harus tahu semua cara kerja ya, yang tempat kerja yang ditangani dia harus tahu semua. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti
pemimpin akan diajari oleh anggotanya, ya. Kalau pemimpin seperti ini lama-lama dianggap enteng oleh anggotanya, ditipu-tipu oleh anggotanya. Jadi hilang respectnya anggota. Ya, ini pemimpin ikut bekerja ya, namanya kerja sama tim. Ini bedanya kalau manajer ya, merintah-merintah gitu. Nggak mau terlibat, nggak mau capek. Ya, ini hanya gambaran guyonan ya. Sebenarnya pemimpin bisa juga nyuruh-nyuruh. Tapi kalau hari-hari hanya nyuruh-nyuruh nggak pernah bantuin, ya itu namanya ngebos, ya, ngebosi. Kalau pemimpin pasti akan selalu ikut terlibat ya, ngasih contoh ya, menginspirasi, itu pemimpin. Nah, sekarang yang terpenting sekarang how-nya ya, bagaimana cara menjadi pemimpin ya. Mungkin ini nggak akan kita bahas secara detail karena ini hanya dibahas garis besarnya aja ya. Jadi untuk menjadi pemimpin itu, pemimpin harus cerdas, visioner ya, bisa memandang jauh ke depan, banyak ide, punya pengetahuan dan skill ya terkait aktivitas kerjanya dan tanggung jawab tim ya. Dan diharapkan pemimpin itu lebih kompeten dibanding anggota lainnya. Maka pemimpin harus banyak membaca dan belajar sesuai skop kerjanya. Ya. Jadi catatan pertama, pemimpin itu pembelajar. Harus. Kalau Anda mau jadi pemimpin yang baik, Anda harus banyak belajar ya. Anda harus menguasai ya semua pekerjaan Anda, SOP-nya ya, kemudian aturan-aturan terkait dengan pekerjaan dan tanggung jawab Anda harus benar-benar ya. Job description dibaca benar-benar ya, dipahami benar-benar. Job description anak buah dibaca ya, dipahami benar-benar. Sehingga Anda akan tahu ya, mana yang harusnya menjadi tanggung jawab anak buah, mana yang bukan. Kalau anak buah nggak mengerjakan sesuatu sesuai dengan job desk-nya, ya Anda bisa tegur. Bagaimana Anda tegur kalau Anda sendiri nggak tahu job desk-nya? Jadi pemimpin harus banyak belajar. Karena kalau Anda belajar, Anda akan lebih tahu daripada anggota tim. Mungkin saat Anda bisa aja dia diangkat, sudah ada anggota tim yang pengalaman di bidang tersebut ya. Tapi kalau Anda belajar terus ya, lama-lama Anda akan melampaui pengetahuan dan skill mereka. Nah, pemimpin harus punya kemampuan yang lebih daripada anggota tim. Supaya apa? Anda ini akan ditiru, digugu ya oleh anak buah. Bagaimana mungkin Anda ditiru kalau Anda tidak tahu bekerja? Anak buah juga mungkin akan jadi seperti itu ya, masa bodoh akhirnya. Itu memberi contoh yang buruk. Nah, kemudian yang kedua, pemimpin harus mampu mengendalikan diri. Pemimpin harus menguasai dirinya. Artinya mampu mengendalikan keinginan, ya, perasaan, dan emosinya. Sehingga tidak sampai mengganggu tugas dan tanggung jawabnya dalam tim. Ya, pemimpin harus mampu memimpin diri sendiri terlebih dahulu sebelum memimpin orang lain. Ya, ini hal yang utama. Sebelum kita memimpin orang lain, kita harus mampu mengendalikan diri kita sendiri. Kalau kita masih tidak mampu mengendalikan keinginan makan ya, kalau udah makan nggak terkendali gitu. Ya coba belajar ya. Itu sama aja belajar mengendalikan keinginan ya, belajar mengendalikan bagian dari dirinya ya, seperti mungkin emosi. Kemudian cara pengendalian diri ya adalah dengan menjaga pola pikir dan sudut pandang kita. Serta melakukan afirmasi positif setiap hari. Jadi ada cara nih. Makanya orang kadang-kadang selalu, wah saya bisa. Itu sebenarnya dia sedang memotivasi dirinya sendiri. Supaya apa? Jangan sampai ada pikiran-pikiran negatif lewat lalu nempel gitu. Kalau udah sampai pikiran negatif lewat, aduh ini kayaknya berat pekerjaannya. Ya kita jadi nggak bisa kerja gitu kan. Nah, jadi kita bisa latih ya bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Ya kita afirmasi diri kita sendiri setiap hari.
Saya adalah pemimpin yang baik, saya sanggup mengerjakan pekerjaan saya dengan benar. Ya. Itu namanya afirmasi. Ada gunanya nggak sih? Nah, sebagian mungkin berpikir, apa-apaan tuh? Agak aneh gitu kan. Wah, freak, orang aneh gitu. Enggak juga. Kita harus tahu cara kerja otak kita ya. Jadi begini, otak manusia itu terdiri dari dua. Otak sadar dengan otak bawah sadar. Memori temporer kita ada di otak sadar. Memori permanen di otak bawah sadar. Memori temporer kita itu ada pengetahuan ya. Sekali dua kali kita baca, kita kerjakan, itu temporer aja. Lama-lama cek 2-3 hari dia hilang. Ya. Sama seperti memori komputer ya, ditumpuk-tumpuk akhirnya memori makin ke dalam, begitu mau di-upload ya susah gitu karena udah terlalu banyak memori nimpa. Nah, kalau kita baca lagi sesuatu, dia naik ke atas lagi ya. Lama-lama ketimpa lagi dengan memori lain, dia turun, tapi kalau kita baca lagi naik lagi ke atas. Nah, kalau kita berulang-ulang, itu otak akan melihat ini informasi yang penting. Dia akan pindahkan dari memori otak sadar ke otak bawah sadar. Jadi ke tempat memori permanen. Nah, kalau sudah memori permanen, itulah memori yang mengendalikan pikiran dan perilaku Anda. Kalau Anda selalu afirmasi, saya pemimpin yang baik, itu akan muncul dengan sendirinya secara spontan saat Anda mau bohong-bohong ya, mau buat sedikit kenakalan, langsung disadarkan, oh saya pemimpin yang baik. Nah, gitu. Itu cara kerja otak ya. Jadi Anda bisa bantu Anda untuk mengendalikan diri dengan afirmasi. Ya, Anda bisa buat di kertas atau di komputer, di aplikasi-aplikasi sekarang banyak ya. Hal-hal yang kita mau afirmasi setiap hari, nanti tiap hari kita buka aplikasinya, dia tuh akan muncul afirmasi-afirmasi yang akan kita lakukan sehingga akhirnya apa yang kita baca berulang-ulang ya itu akan masuk ke otak permanen. Otak permanen itu akan membuat kita spontan ya untuk mengingatkan apa yang sudah kita afirmasikan ya. Afirmasi itu penguatan maksudnya. Ya, jadi dikuatkan. Kemudian membiasakan kebiasaan-kebiasaan berpikir dan berperilaku positif ya. Sesuatu yang diulang-ulang ya kembali tadi akan masuk ke dalam otak bawah sadar atau memori permanen. Jadi biasakanlah berpikir positif ya. Kalau udah mulai muncul pikiran negatif ya, hilangkan, langsung kembalikan ke pikiran positif. Kalau perlu dibantu dengan afirmasi lagi. Ini akan membuat hal ini membutuhkan latihan memang ya, latihan, proses ya, konsistensi. Tapi lama-lama seiring dengan berjalannya waktu Anda akan merasakan ya. Anda akhirnya bisa mampu mengendalikan diri ya. Anda menjadi orang yang lebih sabar, lebih tenang ya, emosi terkendali. Ini Anda bisa coba ya. Dengan konsep perilaku dan kemudian membiasakan ya pola pikir Anda dan juga perilaku. Ya, ini gambaran ya pemimpin yang baik, punya rasa humor, percaya diri, macam-macam. Optimis, positif ya. Ini hal-hal yang umum ya. Dan ini memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Lambang ide ya, berarti banyak idenya. Banyak orang ngasih like nih kalau pemimpinnya kayak gini. Kemudian nomor 3 ya, cara menjadi pemimpin. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan dengan tepat dan cepat. Jadi contohnya, kalau kita mengambil keputusan atau tindakan cepat dan tepat itu seperti dalam keadaan darurat ya. Jadi kalau kita dalam keadaan darurat, nggak mungkin kita berpikir dulu, wah saya harus apa. Tapi kita harus mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dan itu dilatih dengan latihan berulang-ulang. Kembali seperti tadi. Sesuatu yang diulang-ulang akan menjadi spontanitas. Ya, sama seperti keadaan darurat ya. Keadaan darurat, ya makanya tim penanggulangan keadaan darurat itu
berlatih ya, berulang-ulang, sehingga mereka menjadi spontanitas, nggak perlu berpikir lagi saat keadaan darurat ya, langsung melangkah, sudah tahu ya siapa melakukan apa gitu. Nah itu juga pemimpin harus gitu ya, jadi pemimpinnya harus berlatih ya untuk mengambil keputusan dengan cepat. Nah, cara untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat adalah menguasai fakta dan data terkait keputusan yang diambil. Jadi, mengambil keputusan itu based on fact atau based on data, bukan based on feeling ya. Jangan sekali-sekali mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Pemimpin itu bukan bercinta ya, tapi pemimpin itu menggunakan logika. Jadi harus mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data. Jadi kalau mengambil keputusan, lihat dulu mana laporan-laporan, mana data, faktanya. Jadi nggak mungkin pemimpin nggak ngelihat fakta data langsung wah feeling saya kayaknya yang ini. Itu bukan pemimpin ya. Itu orang gegabah namanya. Dan kemudian mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari pilihan-pilihan yang ada ya. Ya mungkin setelah melihat fakta dan datanya dia akan lihat nih pilihan-pilihan opsionalnya ya. Dan kemudian segera memilih pilihan yang berdampak positif. Positifnya paling baik dan dampak negatifnya paling kecil. Ini ya hitung-hitungannya. Dampak positifnya ya paling besar dan dampak negatifnya paling kecil. Cara berpikir cepat bisa dilatih dengan menghitung angka-angka ya. Kita bisa berlatih sendiri diri kita untuk menghitung cepat ya. Pakai angka-angka atau menjawab satu kasus dengan hitungan waktu. Latih terus ini cara berpikir cepat. Hingga Anda akan terbiasa nanti sebagai pemimpin untuk melakukan keputusan dengan cepat tapi tepat. Jadi melatih otak kita untuk berpikir cepat. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi di Play Store ya. Itu Anda bisa berlatih ya, melatih pikiran Anda, memori Anda, melatih berpikir cepat ada tuh. Cari aja, latihan terus tiap hari, lama-lama Anda akan mampu berpikir cepat dan tepat. Kemudian yang keempat, pemimpin harus memberi contoh yang baik dan konstruktif ya, membangun ya kepada timnya. Seperti contoh mematuhi aturan ya, ketepatan waktu, disiplin kerja, etika kerja dan etika sosial, menghargai orang lain dan lain-lain. Nah, cara menguasainya adalah dengan membiasakan kebiasaan-kebiasaan di atas dalam aktivitas kerja hariannya. Jadi, Anda harus disiplin nih ya, konsisten. Biasakan lama-lama ya, seperti saya bilang cara kerja otak tadi. Kalau Anda biasakan, lakukan berulang-ulang, itu akhirnya akan masuk ke otak bawah sadar ya, otak memori permanen, dan ini akan menjadi kebiasaan. Jadi kalau Anda awal-awalnya mungkin berat ya, awalnya berat, tapi kalau Anda teruskan kebiasaan, lama-lama itu akan menjadi terbiasa ya. Jadi terbiasa untuk patuh pada aturan, selalu disiplin tepat waktu, disiplin dalam bekerja, punya etika kerja, ya etika sosial, menghargai orang lain. Nah ini yang harus dibiasakan. Ya ini gambaran pemimpin bagaimana membantu timnya ya untuk naik. Jadi dia nggak egois, dia juga memberi contoh gimana caranya naik. Kalau anak buahnya kelelahan ya dia akan tarik untuk ikut naik ke atas. Yang kelima, pemimpin harus memanajemen sumber-sumber daya di bawah wewenangnya. Ya. Pemimpin harus tahu manajemen juga. Manajemen itu sebenarnya bagian keteraturan ya, sistematis, keteraturan. Jadi pemimpin harus tahu. Ya. Manajer juga ya ahli dalam manajemen. Tapi seorang manajer belum tentu seorang pemimpin ya. Yaitu yang tadi saya bilang ngebosi aja ya, taunya perintah doang. Padahal dia nggak tahu kerja, mungkin dia merintah-merintah karena sebenarnya dia nggak tahu kerja. Karena dia malas belajar gitu kan. Itu biasanya kebiasaan manajer. Jadi pemimpin enggak, pemimpin belajar ya.
Dan harus tahu manajemen ya, sehingga bisa mengelola sumber-sumber daya ya yang ada di bawah wewenangnya, agar sumber-sumber daya itu bisa produktif ya, bisa performa kerjanya lebih baik, lebih cepat, lebih akurat, lebih bermutu, dan lain-lain. Pemimpin harus mampu memberdayakan sumber-sumber daya yang ada, terutama sumber daya manusia ya, karena yang terpenting adalah sumber daya manusia, agar berfungsi efektif dan efisien ya. Efektif ini tepat ya, tepat sasaran, efisien ini penghematan sumber daya. Cara manajemen adalah dengan membuat rencana, membuat target, membuat sasaran, serta membuat program-program yang tepat untuk mencapai target dan sasaran. Kemudian menunjuk PIC untuk masing-masing sasaran dan program, lalu pemimpin akan monitor ya berkala lewat laporan dan inspeksi langsung, lalu evaluasi berkala untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi cara kerja harus manajemen yang sistematis ya, sehingga kalau di organisasi itu hasilnya sesuatu yang termanage dengan baik dan sistematis, itu hasilnya jauh lebih baik daripada sesuatu yang tanpa perencanaan, tanpa manajemen. Nah, ini bisa dipelajari manajemen, banyak buku-buku manajemen bisa dibaca ya, sehingga Anda nanti sebagai pemimpin benar-benar menguasai. Kemudian pemimpin harus mampu menganalisa dan mengevaluasi data-data dan informasi terkait performa tim dan permasalahan dalam mencapai tujuan, serta mampu mencari solusi terbaik untuk perbaikan-perbaikan, serta memiliki kemampuan analisa dan evaluasi. Jadi, pemimpin harus belajar ya menganalisa dan mengevaluasi. Ya, ini bisa berlatih sendiri analisa. Analisa itu bagaimana mengolah data. Kayak komputer lah ya, data diolah. Jadi kita menghasilkan informasi, apa informasi yang kita inginkan, nah olah aja datanya. Sehingga semua data dikumpul, data-data terkait pekerjaan kita di kantor, nah kita bisa analisa. Kemudian kalau evaluasi itu membandingkan antara rencana kita dengan progresnya, itu evaluasi. Nah, dua-dua ini harus dikuasai oleh pemimpin zaman sekarang ya, pemimpin zaman now. Karena kalau enggak, salah analisa, dia akan salah mengambil keputusan gitu ya. Salah evaluasi, akan salah juga dalam mengambil tindakan perbaikan. Nah, jadi ini kemampuan yang harus dimiliki dan ini bisa didapat dengan belajar ya. Kalau nggak bisa ambil kursus gitu. Karena ini wajib dikuasai oleh seorang pemimpin zaman sekarang. Dan kemudian pelajaran yang didapat dari sini juga ya, analisa dan evaluasi ini untuk improvement atau perbaikan. Nah, sesuatu yang ingin maju itu selalu harus improve. Harus ada perbaikan. Kita ambil contoh Jepang ya. Jepang itu bisa maju karena apa? Segala sesuatu mereka improve ya. Continual improvement. Ya. Tidak ada berhenti, tidak ada jeda untuk melakukan perbaikan. Jadi kita juga pemimpin, dia harus lihat nih. Oke, anak buahnya sekarang bisa ngerjain pekerjaan itu dalam 10 hari. Besok mereka harus bisa ngerjakan itu dalam 9 hari. Kemudian bulan depannya harus dalam 8 hari. Jadi semakin hari, pemimpin itu harus berprinsip harus ada perbaikan-perbaikan. Suatu pekerjaan, tadinya bisa dikerjakan 10 orang. Next-nya harus bisa 9 orang. Ya, tahun depan harus bisa 8 orang. Jadi harus ada perbaikan. Ya minimal perbaikan dalam hal waktu lah. Kalau tadinya dikerjakan dalam seharian, bisa turun ya jadi setengah hari, lalu seperempat hari. Itu namanya improvement. Jadi kalau mau maju, ya pemimpin harus bisa mengimprove ya kemampuan timnya untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Karena zaman sekarang adalah zaman manusia makin banyak, sehingga persaingan ya. Kalau kita hanya dengan kemampuan rata-rata ya, performa kita rata-rata biasa-biasa aja, kita akan tergilas. Yang lain akan maju, ya, kita akan tergilas, kalah bersaing. Jadi kita harus lebih di atas rata-rata dari pesaing dalam hal performa, kenaikan performa kinerja tim kita. Ya, itu peran dari pemimpin. Pemimpin harus bisa melakukan analisa dan evaluasi untuk memperbaiki performa
dirinya dan performa timnya ya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Ini pendapat salah seorang pakar leadership ya, Yudi Chandra. Seorang pemimpin adalah seorang pendengar yang baik, di mana mereka bukan hanya bisa bicara tapi juga bisa mendengarkan. Jadi ya, salah satu kemampuan yang harus diperkembangkan oleh seorang pemimpin yang mendengarkan. Biasanya pemimpin nggak tahan nih, gatel gitu kalau dengerin. Nah dia harus menghilangkan kegatelannya sehingga mau dan mampu untuk mendengar. Gitu. Jadi pemimpin selain mendengar juga nanti bisa kasih solusi, motivasi ya atau empati. Yang ketujuh, pemimpin harus mampu berkomunikasi. Nah, communication skill. Komunikasi one on one atau dalam satu meeting ya kepada banyak orang. Kunci dari komunikasi dan negosiasi yang efektif adalah jangan pakai perasaan atau emosi negatif. Selalu pakai logika ya. Bicara based on data ya, gitu. Jadi selalu gitu ya. Jangan pakai emosi. Kalau kita udah emosi, kita sudah kalah sebelum bertanding. Kunci komunikasi. Jadi baik dalam meeting, diskusi ya, itu benar-benar pemimpin itu harus menjaga emosi dan perasaannya ya. Selalu based on fact ya, bicara berdasarkan data dan fakta. Kemudian pemimpin harus mau menjaga kesehatan ya ini. Dia harus tahu jaga kesehatan. Karena itu pemimpin yang baik ya, dia tahu keseimbangan. Kalau sesuatu sudah lebih berat, itu terjadi ketidakseimbangan ya. Ya, terlalu banyak kerja, akhirnya dia harus imbangi dengan istirahat. Terlalu banyak istirahat juga, imbangi lagi dengan kerja. Jadi, dunia ini perlu keseimbangan. Nah, pemimpin harus sadar seperti itu, sehingga dia mampu menjaga kesehatannya, diseimbangkan dengan bekerja, dan kemudian kesehatan fisik dan mentalnya juga terjaga dan seimbang. Nah, ini dengan cara istirahat yang cukup ya, refreshing juga perlu untuk menjaga kebugaran mental, dan makanan yang sehat dan seimbang, olahraga cukup, membiasakan pola pikir positif dan optimis, dan untuk kesehatan mental selalu semangat ya, dan menawarkan semangat kepada tim. Lalu yang ke-9, pemimpin harus memiliki attitude ya, sikap dan kebiasaan yang positif ya. Seperti disiplin, konsisten, rajin, tegas, berintegritas, kerja keras, kerja cerdas dan bijaksana. Nah, kembali semua hal itu bisa dibiasakan ya, dan dibudayakan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, ini ciri-ciri pemimpin ya, punya tujuan, bisa motivasi, mampu memberi dukungan ya, menjadikan orang lain sukses, maka dia akan sukses, berkontribusi dan kerja sama tim. Yang terakhir, pemimpin itu wajib memiliki kemampuan untuk mencari tim yang efektif, smart, dan tangguh. Lalu membina ya timnya itu atau para asisten jadi smart, efektif, dan tangguh. Jadi dia akan bisa mencari bibit-bibit. Ataupun kalau enggak, dengan tim yang sudah ada, dia bisa membangun tim itu menjadi smart, efektif, dan tangguh. Itu pemimpin. Jangan hanya membangun dirinya sendiri, tapi pemimpin juga membangun orang lain atau membangun timnya. Karena kalau dia bangun timnya, sama aja dia membangun juga ya timnya menjadi besar. Jadi jangan sampai dia hanya kerja sendiri, one man show. Itu nggak bagus ya untuk tim. Jadi dia harus membangun juga timnya. Jangan takut ya, orang lain lebih pintar dari kita. Karena semua itu sudah diatur dari Yang Maha Kuasa. Jadi bagi-bagi ilmu tuh jangan pelit. Gitu. Jadi semakin sering kita berbagi, bikin orang lain pintar, kita akan semakin pintar. Jadi jadikan tim Anda itu smart, ya, bisa bekerja efektif, tangguh. Maka Anda dan tim Anda bisa sama-sama membangun tim jadi tim dengan performa yang lebih bagus.
Nah, kemampuan didapat dengan memegang prinsip bahwa timnya harus diisi orang-orang yang hebat atau orang-orang yang dibikin hebat oleh pemimpin. Itu ya, semoga 10 tips ini bisa memotivasi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk menjadi pemimpin atau calon-calon pemimpin ya, yang efektif ya, yang akhirnya bisa membangun satu tim yang tangguh dan menjadi besar, dan mungkin membuat sejarah. Simpulan, pemimpin adalah penentu apakah organisasi yang dipimpinnya akan maju atau mundur. Ya, tentu kita pengen maju ya, jadi ikuti tips-tips yang sudah diberikan. Pemimpin adalah pengatur strategi dan pencari solusi terdepan untuk setiap masalah organisasi. Pemimpin harus mampu mengelola sumber-sumber daya yang dipimpinnya dengan efektif dan efisien, ya, terutama sumber daya manusia. Dan kemudian membangun sumber daya itu menjadi orang yang setara dengan dirinya lah gitu. Pemimpin wajib cerdas dan mampu mencerdaskan timnya. Harus bijaksana dan memberi contoh positif kepada timnya. Pemimpin adalah motivator bagi timnya. Pemimpin wajib membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang positif, konstruktif, ya, dimulai dari cara berpikir, berperilaku, berkomunikasi, dan kemampuan manajemen. Baik, itu semua mengenai pemimpin. Sekarang kita buka sesi diskusi. Oke, silakan ada yang ingin memberi masukan, tambahan, pertanyaan, ya, atau sharing pengalaman sedikit mungkin. Baik, terima kasih Pak Mario sudah untuk pemaparan materinya pada malam hari ini. Ya, yang disampaikan Pak Mario tadi bukan pemimpi ya, tapi pemimpin ya. Bedakan antara pemimpi dan pemimpin. Ada orang yang bermimpi jadi pemimpin. Jadi yang diutarakan Pak Mario tadi tidak ada dalam diri orang itu gitu loh. Saya ada satu yang saya cukup menarik buat saya, bukan menarik ya. Ini kita pasti sudah kenal dengan slogan ini, yaitu Tutwuri Handayani, di mana dikenal dengan Ingarso Sumtolodo, Ingmadya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Maknanya lebih kurang begini, di depan memberi teladan, di tengah dia membimbing, memotivasi, memberi semangat, menciptakan situasi menjadi kondusif, dan di belakang mendorong, yaitu dukungan secara moral. Jadi kalau kita pengen jadi seorang pemimpin, ya hal-hal yang sudah disampaikan tadi itu sudah menjadi bagian kita. Kalau memang tidak ada hal-hal itu di diri kita, jangan bermimpi untuk jadi pemimpin. Nah, pertanyaan sekarang dari saya, Pak Mario. Kira-kira dalam satu perusahaan, itu ada andil nggak sih HRD ini salah milih seorang pemimpin nih pada saat dia interview gitu ya. Tiba-tiba maksudnya dia ada orang melamar pekerjaan lalu dia dipilih. Totonya dalam dia menjalankan pekerjaannya dia nggak cocok nih sama bawahannya. Atau dia menjadi seorang yang agak diktator gitu karena dia merasa seorang pemimpin. Ini kira-kira ada andil dari HRD nggak sih salah milih waktu interview? HRD kan manusia ya, jadi bisa aja salah gitu. Tapi begini, kalau menurut saya sebenarnya nggak ada salah-salah milih. Jadi kalau menurut saya sih manusia itu bisa dirubah, ya. Mungkin indikator-indikator yang sudah dipelajari HRD, cara melakukan kuis sehingga bisa melihat perilaku orang dan sebagainya, yaitu merupakan salah satu alat bantu. Mungkin berguna. Tapi intinya, selagi orang itu ada kemauan, orang itu bisa untuk dirubah. Ya. Sebenarnya semua manusia bisa dirubah. Semua manusia bisa jadi pemimpin. Sekarang masalahnya, modalnya hanya kemauan dan kesempatan. Jadi
Kalau ada kemauan, tinggal cari kesempatan. Tapi kalau nggak ada kemauan, biar ada kesempatan banyak, tetap aja orang tuh nggak akan bisa jadi pemimpin. Jadi dari sekarang ciptakan kemauan, berubah ya, dengan mengikuti pola-pola yang sudah jelaskan tadi untuk jadi seorang pemimpin. Suatu saat Anda akan punya kesempatan dan Anda akan jadi pemimpin. Mengenai HRD, ya HRD memang sudah punya konsep-konsep cara menyaring orang sehingga sesuai the right man in the right place. Tapi kembali, ya, manusia itu bisa berubah. Walaupun waktu di rekrutmen itu tepat, kalau berubahnya negatif, akhirnya orangnya menjadi nggak berguna juga kan. Nah, tapi kalaupun nanti salah rekrut, tapi kalau dibina bagaimana caranya ya, sehingga orang ini benar-benar bisa menjadi pemimpin. Kalau dia sudah berjiwa pemimpin, apapun pekerjaan yang diberikan, tanggung jawab diberikan, itu sebenarnya bisa. Ya. Mungkin hanya masalah soal bagaimana dia perlu proses lagi untuk belajar. Nah, itu masalah di perusahaan. Perusahaan nggak mau nih orang proses belajar. Yang penting perusahaan rekrut orang itu sudah matang, itu langsung bekerja. Tapi begini, dapat orang yang hebat, tapi perilakunya bukan jiwa pemimpin, itu juga bikin masalah di kemudian hari. Jadi sebenarnya dalam rekrutmen itu harus melihat juga ya, kepemimpinan seseorang, itu yang penting. Kalau soal skill-nya, ya tadi saya bilang bisa dibentuk walaupun perlu proses. Tapi yang terpenting sebenarnya kepemimpinannya. Dia punya jiwa pemimpin nggak? Jadi negara kita ini butuh orang-orang yang berjiwa pemimpin ya. Nah kalau sudah negara kita dipenuhi dengan orang yang berjiwa pemimpin, negara kita ini akan maju. Kalau orang-orang yang berjiwa pecundang ya hanya mencari opportunity saja, kesempatan ya. Kesempatan sehingga nggak ada mikirin semuanya untuk negara. Nah itu berbahaya ya. Jadi memang kita butuh orang-orang yang berjiwa pemimpin. Itu mungkin Ibu Tuti yang bisa saya jawab. Di soal pemimpin ini emang menarik ini Pak Mario. Saya ada beberapa pengalaman. Saya dulu bekerja dengan empat orang asing yang berbeda. Kepemimpinannya berbeda caranya itu ya dengan orang Indonesia. Ketika berubah pemimpinnya orang Indonesia, modelnya lain lagi gitu. Memang ada plus minusnya ya antara beda negara dengan cara dia memimpin gitu ya. Ketika pengalaman saya waktu itu gitu loh. Tapi 4 orang ini dengan negara yang berbeda emang karakternya juga berbeda-beda gitu ya. Ada satu pemimpin yang menurut saya juga menjadi heran buat saya karena sopirnya sendiri aja diajak berantem gitu. Sebentar orang banyak yang resign dari perusahaan gitu karena nggak cocok sama dia. Jadi selalu dia bilang dengan dia bahasa kasarnya dia mengatakan bahwa orang Indonesia nggak ada yang benar, dia bilang gitu. Sukanya korupsi, polisi aja sukanya korupsi. Ya teman saya yang bapaknya polisi ikut marah gitu ya. Jadi karena ketika dia memproses perizinan dia waktu itu di imigrasi, harga bule pastinya berbeda dengan orang-orang lokal gitu ya. Dan dia selalu minta kwitansi gitu ya. Proses apapun dia minta kwitansi gitu. Tapi kebanyakan tidak bisa menyediakan itu gitu loh. Langsung dia yang nggak enaknya itu dia mengeneralisasi bahwa orang Indonesia semuanya begitu gitu loh. Jadi ya anak orang-orang Indonesia yang tidak terima ini ya sudah akhirnya jadi berantem sama dia. Jadi banyak yang artinya jadi resign gara-gara sikap kepemimpinan dia nggak bagus. Nah yang kedua, waktu itu pengalaman saya ada seorang ibu ya, dia melamar menjadi crewing officer di perusahaan kami waktu itu. Perusahaan saya waktu itu gitu loh. Ketika dia dites secara psikotes dan lain-lain sebagainya, nilai dia di akhir itu sangat-sangat tinggi. Bahkan manajer saya dengan bangganya dia mengatakan bahwa ibu ini
mengalahkan nilai-nilai tes para pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dia bilang, dia pasti ya, she is the best. Dia selalu bilang begitu, she is the best. Ya, pokoknya dia selalu membanggakan ibu ini gitu. Ketika dicoba 3 hari, sudah mulai ada konflik. Ketika saya menyampaikan, Bu, begini untuk menghitung gajinya kru itu begini, ada itemnya ini dan ini dan ini gitu. Dia bilang, oh enggak, perusahaan saya dulu enggak begitu. Dia langsung jawab begitu. Padahal kan perusahaan ini sudah ada aturannya. Saya hanya menyampaikan artinya handover dengan dia gitu. Karena saya sebelumnya menangani pekerjaan yang sementara mencari orang yang menggantikan. Jadi saya menangani gitu. Jadi saya menyampaikan begini loh. Oh enggak, perusahaan saya sebelumnya enggak begini. Ketika dia menghitung semuanya, akhirnya salah. Direvisi kembali. Lalu saya masuklah ke bos saya ini, manajer saya. Kebetulan dia orang Belanda. Saya bilang, Pak, itulah yang Bapak banggakan. Ya, nilainya yang bagus, ternyata kepemimpinannya kurang bagus gitu. Jadi ketika kru juga menelpon komplain dengan hasil hitungan dia bilang gini, saya yang hitung atau kamu yang mau hitung? Dia jawabnya begitu gitu loh. Saya bilang, oh ternyata ya pelajarannya adalah ketika hasil tes itu tinggi atau bagus, itu tidak menentukan sikap kepemimpinan seseorang di dalam suatu perusahaan gitu ya. Ada orang yang mungkin hanya nilainya biasa-biasa saja, tetapi cara kepemimpinannya bagus gitu loh. Jadi makanya saya tanya tadi, itu pengaruh HRD nggak sih gitu menerima itu tadi gitu. Karena dalam tes-tes itu kan banyak pertanyaan, interview bagaimana. Mungkin, nah ini mungkin menurut saya banyak kita ya mungkin yang jadi pemimpin sebenarnya nggak ada apa ya talentnya bakat menjadi seorang pemimpin karena seorang pemimpin itu nggak bisa hanya sebagai pemimpin yang pura-pura gitu loh, pura-pura perfect di perusahaan atau padahal kesehariannya tidak seperti itu. Ketika datang pressure ke dia tidak bisa menunjukkan sebagai seorang pemimpin. Makanya saya selalu jawab, kalau bos saya bilang, aduh saya capek sekali, banyak sekali ini tanggung jawab saya selalu bilang, Pak, gaji Bapak 60 juta itu sudah termasuk dengan stres dan masalahnya. Saya selalu bercanda seperti itu. Jadi jangan pernah berpikir menjadi seorang pemimpin kalau tidak siap dengan masalah-masalah yang ada. Karena itu menggoda seseorang untuk dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dia tidak bisa menunjukkan sebagai seorang pemimpin, ya dia mudah mengeluarkan kata-kata yang kasar sehingga konflik terhadap anak buahnya gitu ya. Satu lagi deh, karena saya banyak banget pengalaman tentang pemimpin, maklum saya seorang bawahan ya, seorang bawahan. Jadi dengan banyak pemimpin, sorry bapak-bapak atau ibu-ibu, waktunya agak menjadi lebih panjang lagi gitu. Jadi saya punya presiden direktur dulu, tapi sayang dia mempunyai istri seorang yang pencemburu berat. Ketika saya, karena dia seorang presiden direktur baru, diumumkanlah dia ulang tahun. Saya hanya WA ya, BBM waktu itu ya Mas, BBM atau WA lupa saya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Pak, semoga berkah dan lain sebagainya. Saya mendoakan. Tiba-tiba sorenya saya ditelepon sama HRD. Saya ditegur. Karena katanya, Mbak, gak boleh kirim apapun ke presiden direktur. Istrinya bakalan marah. Karena Mbak yang satu, orang finance, gara-gara foto bareng, padahal foto ini ada semua staff, tapi kebetulan mbak-mbak ini, hanya 3 orang di kantor, berdiri di samping bos saya ini, presiden direktur ini, dan mereka pasang di status mereka. Istrinya langsung ngomel dan bagaimana. Ini seorang presiden direktur tidak bisa menunjukkan sikapnya gitu loh. Ketika dia visit ke Balikpapan, saya nggak mau lihat mukanya. Beneran. Saya nggak mau lihat. Saya pikir ini seorang presiden direktur kok begini modelnya gitu. Artinya dia tidak bisa menempatkan dirinya pada levelnya gitu. Sehingga dia membuat gap kepada apa? Bawahannya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya share. Mungkin ada bapak-bapak lain yang bisa mungkin kasih pertanyaan. Pak Andarias,
Kayaknya dari tadi dia senyum-senyum nih. Kayaknya ada yang mau dia respon. Salah satunya ini bapak-bapak ikut-ikut training begini, gratisan lagi, itu menambah ilmu. Siapa tahu, bukan siapa tahu, karena cita-cita semua orang pengennya jadi pemimpin kan. Paling tidak untuk memimpin diri sendiri itu wajib banget gitu. Banyak orang yang tidak bisa mengendalikan diri hanya berpikir bahwa dia menjadi seorang pemimpin itu kalau dia jadi seorang direktur, seorang manajer apa gitu ya, supervisor apa gitu. Paling tidak bisa memimpin diri sendiri. Karena keberuntungan segala sesuatunya itu kan memang sudah diatur sama Tuhan. Tapi ketika kita melihat memperlihatkan sikap kita layak untuk menjadi seorang pemimpin, suatu saat kan bisa dipromosikan gitu. Karena sikap yang kita lakukan setiap ini orang ini layak loh jadi pemimpin gitu. Masih pada malu-malu untuk memberi share pengalaman. Biasanya Pak Herman ini kan banyak ide, banyak ininya komen. Soalnya ya kalau saya sih banyak ngomongnya karena memang level saya selalu bawahan. Jadi saya banyak komen, kecuali bapak-bapak yang sudah pemimpin mungkin agak sedikit terkritik kali karena obrolan dan juga materi yang disampaikan, jadi sedikit males kali ngobrolnya kali ya. Ya, kalau nggak ada mungkin ditutup aja. Ada kali Pak Herman? Di unmute boleh kalau memang ada yang mau di. Terdengar suara saya kah? Ya, Iya Pak. Oke. Saya mengharapkan pimpinan tuh seperti saya gitu. Tapi belum tentu orang senang. Ya, sifat saya misalnya begini. Saya orang sangat komunikatif, ya. Dan dari awal, dari kecilnya saya tahu bahwa komunikasi itu sangat penting. Benar. Itu satu. Saya selalu berusaha memberikan feedback kepada orang. Apapun feedback tuh. Jadi tidak mau saya buat sesuatu tergantung-gantung begitu aja. Itu yang kedua. Dan saya orangnya termasuk konsisten. Jadi kalau berhadapan saya dengan orang-orang yang seperti ini, apalagi bos sebagai atasan saya, dia orangnya tidak sesuai dengan saya, itu saya sering tidak bisa bersama dia gitu. Tapi ya jumpa juga, saya banyak juga jumpa orang yang mirip-mirip saya gitu, ya, yang sifatnya seperti itu. Saya sangat konsisten itu, ya harus menurut saya penting kali konsisten. Konsisten itu menunjukkan kita itu punya integritas, itu punya pikiran, punya sesuatu yang dibanggakan. Saya contoh satu ya, ini paling banyak saya jumpai sama orang kita, being on time. Ya, saya pernah di tahun 90 95 waktu saya sebagai koordinator training center, saya mendirikan training center perusahaan PT TIS di sini nih, di Balikpapan. Dari awal, dari nol. Itu saya orang Depnake dari Samarinda nelfon, Herman, kita mau jumpa jam 10 katanya. Oke, saya tunggu jam 10, nggak muncul. Nanti Pak jam 12, lambat kita. Saya tunggu jam 12, nggak juga. Sampai jam 3, oke jam 4 kami sudah sampai Pak, terlambat, maaf ya. Oke, enggak apa-apa, saya tunggu jam 4. Ya, saya masih di kantor, saya bilang. Saya siap-siap jam 5 mau keluar, muncul mereka. Sorry, I have no time for you, saya bilang. Saya sudah janji 3 kali, wah kami dari Balikpapan ini. Biar dihandle oleh orang kantor, saya bilang. Saya enggak bisa lagi apa. Tapi kan jumpa terus sama saya orang-orang itu berikutnya kan, semua namanya kita sering berurusan dengan mereka, tinggal saya dipanggilnya Mister Tepat Waktu. Di mana-mana jumpa halo Mister Tepat Waktu katanya. Orang pada heran kenapa diceritainnya. Itu yang bagus katanya. Jadi kalau bisa orang on time itu ya, itu sudah modal menurut saya. Dan konsisten. Ya, konsisten tuh
if you start doing something good, ya, never stop before you complete it. Ya. Kalau melakukan sesuatu yang bagus, jangan berhenti sebelum selesai. Saya begitu orangnya. Ya. Saya bayangkan Pak Mario, saya udah lama betul kenal sama Pak Mario ini. Saya sekarang umur saya berapa? Tahu nggak, Pak? Mungkin siapa yang bisa menerbak tahun umur saya? Mungkin Sudah mau 80-an kan, bukan? iya, benar. Kok tahu, Mbak? Jadi mungkin dapat bocoran mungkin. Dari Oke, guratan jadi- wajah sih kelihatan, Mbak. Saya umur 72 umurnya sudah, ya. Teman-teman saya umur 60 sudah banyak yang COVID. Yang COVID itu Iya. maksudnya nggak aktif lagi gitu kan, Iya. sudah. Saya kenapa gitu? Jadi apa namanya ini, karena sifat saya tuh mau belajar terus dan itu membuat saya sehat, ya. Ini yang kadang-kadang jarang saya jumpa orang seperti saya itu. Jadi saya ingin kalau pimpinan itu, manajer itu harusnya kayak. So saya dalam beberapa posisi, saya beberapa kali saya dapat menjadi posisi manajer istilahnya, ya. Tapi saya sering terbentur dengan orang-orang yang di bawah saya yang tidak sama sifatnya dengan saya gitu. Jadi saya lebih banyak musuh saya daripada teman saya akhir-akhirnya gitu. Itu informasi dari saya, ya. Oke. Terima kasih, Pak. Biasanya sih kalau pemimpin ini yang sering dihindari itu, Pak, kalau bilang minta kenaikan gaji, bonus, itu biasanya sering dihindari. Tapi kalau minta APD masih bilang nanti tanya top manajemen. Tapi kalau kenaikan gaji atau minta, Pak boleh nggak sih saya cutinya begini atau saya mau pulangnya begini, itu sering kali dihindari itu. Kalau pemimpin biasanya kalau sudah di lapangan gitu ya. Apalagi musim-musim corona begini, nggak pulang-pulang tuh, biarpun diminta-minta sama pemimpin, nggak dulu, nanti diiming-imingin apa gitu, supaya bertahan di lokasi sampai 2 bulan, 3 bulan. Ya itu dilemanya seorang pemimpin ada aja gitu. Satu lagi, pemimpin yang baik menurut saya, dia daftar masalah yang akan dihadapinya sudah dimilikinya, ya. Daftar masalah, kalau udah kenal dia dengan masalah, dia udah tahu jawabnya dia. Ya. Itu saya meniru waktu saya bekerja di Freeport tahun 80-an, ya. Jadi dia ditempatkan posisinya di sana sebagai pimpinan dan dia sudah punya daftar apa pertanyaan datang dari orang itu, sudah ada daftar sama dia. Dan ada jawabannya. Ya. Sehingga dia tidak buang-buang waktu dia menghadapi orang. Saya tuh bayangkan tahun berapa itu, tahun 80-an, saya belajar dari dia. Ya. Jadi sebenarnya konsep mengenali masalah itu sebenarnya sangat applicable di dalam masalah safety juga. Masalah itu kan bisa dibilangkan hazard, bahaya. Ya kan, mengenali bahaya itu paling penting dulu. Kalau sudah kenal kita bahayanya, baru kita lihat. Ya, magnitude apa namanya ini, sebesar risiko dari bahayanya apa? Kalau terjadi bahaya ini, berapa besar risikonya? Kalau sudah kita tahu risikonya, level risikonya, mungkin baru kita terapkan kontrolnya yang sesuai. Jadi kalau bahayanya tidak dikenali, masalahnya tidak dikenali yang akan kita hadapin, no way you will never succeed. Tidak akan pernah sukses orang. Saya begitu, saya terbiasa begitu. Ya. Dari kecil, anak-anak saya sudah saya bilang juga begitu. Saya sudah perhatikan begitu. Apa masalah anak-anak nanti? Apa masalah anak-anak? Dan saya selalu berdiskusi dengan anak saya. Ya. Dan ya, saya begitu, saya diskusi dan saya coba pancing logikanya. So sekarang ya, ini karena saya rasa orang yang sangat aktif dengan umur 72 itu ya masih ada juga, tapi tidak terlalu banyak. Saya lihat kelemahan orang kita tuh begitu, tidak terlalu mau mempergunakan logika berpikir, asal ikut-ikutan aja, asal ini aja gitu kan. Ya, saya sadar nih, kita ini kan dari beberapa tempat, dari beberapa orang. Saya mengadakan seminar di ruangan Zoom juga ya, dari Papua itu berapa orang, dari mana-mana, dari Aceh, seluruh Indonesia, sampai sekitar 40-an orang. Saya senang betul, kenapa apa? Karena orang-orang seperti inilah sebenarnya akan bisa tetap membuat Indonesia ini kukuh sebenarnya. Kalau mereka mendapatkan feedback, mendapatkan informasi yang tepat oleh
yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin yang kita bicarakan ini yang tepat orangnya gitu. Seperti Pak Mario bilang tadi. Ya itulah sekedar informasi dari saya ini. Terima kasih ya Mbak Tuti. Terima kasih banyak Pak Herman. Kita sharing ini tentunya pasti ada nilai tambahnya buat masing-masing kita ya. Siap-siap kalau belum jadi pemimpin sekarang, siap-siap jadi pemimpin. Sudah ada kok tadi bagian-bagian apa yang harus kita kuasai jadi seorang pemimpin. Kalau nggak mau dipimpin orang, ya punya usaha sendiri. Punya usaha sendiri juga memimpin dirinya sendiri, memimpin bawahannya untuk menjadi staf-stafnya, itu pasti gitu. Paling tidak di rumah tangga lah untuk bapak-bapak jadi pemimpin dong ya. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu semua. Semoga ini menambah ilmu dan juga kesiapan kita. Kapanpun itu terjadi buat kita menjadi seorang pemimpin, jangan takut untuk menerima tantangan. Karena semuanya itu bisa dipelajari, semuanya itu bisa berkembang. Yang penting kita mau, kita berusaha, dan juga orang bilang, jangan lupa ada doa-doanya lah. Kita berdoa bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak luput dengan kita juga berdoa minta kuasa supaya kita bisa dimampukan untuk memimpin setiap orang, karena setiap orang yang kita pimpin ini beda-beda karakter, apalagi beda-beda daerah yang datang dari daerah-daerah yang berbeda dan memiliki latar belakang yang berbeda, sifat yang berbeda, emosi yang berbeda. Hanya seorang pemimpin yang bijak yang bisa menjadi pemimpin yang sukses, yang bisa banyak jempolnya lah dari bawahannya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Mario, mungkin ada pengumuman untuk next meeting-nya. Belum di-unmute, Pak Mario. Mari, terima kasih Bu Tuti. Jangan lupa besok ya, HIRAK dari Pak Herman Karim, Hazard Identification, Risk Assessment and Control. Jadi akan dibawakan oleh Pak Herman Karim. Insya Allah. Ya. Kamis manajemen risiko. Kita lihat nanti mungkin ada sedikit persamaan, ada perbedaannya antara HIRAK dengan manajemen risiko. Jadi ikuti terus sesi webinar gratis kami untuk menambah pengetahuan yang akan berguna dalam dunia kerja Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Oke, akhir kata, semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini ya, masukan-masukan dari Pak Herman, dari Bu Tuti juga dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan kita, terutama dalam bidang kepemimpinan, sehingga kita bisa memimpin minimal diri sendiri dulu ya, diri sendiri untuk menjadi orang yang bisa memimpin orang lain dan mungkin bisa memimpin banyak orang, bisa memimpin sebuah negara mungkin, ya, who knows kan. Jadi selalu tetap semangat, tetap berikhtiar, tetap berusaha, tetap belajar. Itu aja. Oke, terima kasih dan selamat malam semuanya. Selamat malam Pak. Selamat malam, makasih Pak Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mario. Waalaikumsalam. Thank you Pak Mario. Besok saya bawa pasukan boleh nggak? Ya? Oh, Besok boleh. bawa pasukan. Silakan Pak. Itu anak-anak HSE Club tuh nah, sudah banyak tuh ratusan sudah. Iya, diundang aja nggak apa-apa. Iya, tadi saya mau undang ragu-ragu nih. Ini tertutup kah terbuka, nanti saya undang mereka masuk 50, bingung semuanya dari mana nanti. Oke lah, sip. Makasih Pak, malam. Yang penting data-datanya ada Pak ya. Dibikin aja, link pendaftarannya aja Pak. Ya, jadi supaya kita bisa ngeluarin e-sertifikatnya gitu. Iya. Maksudnya kan bikinkan kayak Google Form gitu. Nanti kalau orang klik Google Form baru bisa dapat link anunya, link Zoom room-nya. Nanti saya sharing deh Google Form-nya. Iya. Oke, sip. Nanti masukkan aja di HSE Club itu, Pak. Oke. Yo, makasih, Pak. Makasih, Pak. Malam.